Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Quran Hadis yang mendapatkan bab mengenai konsep dasar Al-Quran dan Hadis. Saya yakin teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan Al-Quran dan juga hadis, karena keduanya merupakan sumber ajaran bagi kita, yaitu umat Islam. Langsung saja pembahasan yang pertama mengenai Al-Quran. Al-Quran adalah sumber ajaran dan juga pedoman hidup bagi umat Islam. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qoro'ah yang artinya membaca. Qoro'a yaqra'u Qur'anan. Qur'anan berarti di sini Al-Quran bermakna bacaan. Tetapi ada juga yang mengatakan Al-Quran merupakan isim murtajal. Jadi nama yang sudah digunakan sejak zaman dahulu atau biasanya disebut isim murtajal. Selain itu, ada yang menyebut lagi Al-Quran bermakna al-jam'u yang berarti kumpulan. Selanjutnya, Al-Quran secara istilah. Al-Qur'anu huwal kitabu al-mu'jizu al-munazzalu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam biwasilati Jibrila alaina bitawatur wal muta'abbad bitilawatihi. Al-Quran merupakan firman Allah yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya itu dinilai ibadah. Jadi yang pertama, Al-Quran itu kalamullah atau firman Allah. Di situ berisi firman-firman Allah, bukan perkataan nabi, malaikat ataupun yang lainnya. Di situ Al-Quran adalah firman Allah. Al-Mu'jizu, Al-Quran sebagai mukjizat, yaitu kelebihan yang diberikan Allah kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW. Selanjutnya, diturunkan kepada kita secara mutawatir. Mutawatir di sini mempunyai arti berangsur-angsur. Dan yang terakhir, al-muta'abbad bitilawatihi. Jika kita membacanya, membaca Al-Quran, maka itu dinilai sebuah ibadah. Selanjutnya, penamaan Al-Quran itu juga langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibuktikan dalam surat Al-Muzammil ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Warattilil qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran. Di situ sudah jelas Allah menyuruh kita, memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Jadi penamaan Al-Quran itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan selanjutnya mengenai nama-nama lain Al-Quran. Al-Quran mempunyai nama lain yang pertama yaitu Al-Kitab. Dibuktikan dalam surat Al-Baqarah ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Dzalikal kitabu. Nah, Al-Kitabu di sini yang dimaksudkan yaitu Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran yang kedua yaitu Al-Furqan. Dibuktikan dalam surah Al-Furqan ayat kedua yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdi liyakuna lil alamina nadhira. Nazzalal furqana. Al-Furqan di sini yang dimaksud yaitu Al-Quran. Selanjutnya yang ketiga yaitu Az-Zikr. Dibuktikan pada surah Al-Hijr ayat ke-9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nazzalna dzikra. Az-Zikra di sini juga bermakna Al-Quran. Sekian dari saya, pembahasan selanjutnya mengenai Quran Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu tentang
konsep dasar hadis. Konsep dasar hadis sendiri yaitu hadis sendiri adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis secara bahasa yaitu baru, ucapan, cerita, kabar, atau informasi. Secara istilah dalam bahasa Arab yaitu huwa ma udifu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriran au nahwa dzalika. Yang secara istilah menurut ulama, hadis bersinonim dengan sunnah yaitu setiap sesuatu yang dinisbahkan atau diriwayatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, atau sifat dan perjalanan Nabi SAW, baik sesudah maupun sebelum diutus menjadi Rasul. Selanjutnya yaitu macam-macam hadis berdasarkan asalnya, yaitu pertama hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, hadis hammi, dan hadis qudsi. Hadis qauli yaitu segala bentuk perbuatan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi berbagai tuntutan dan petunjuk, peristiwa, syara, dan kisah baik yang berkaitan dengan aspek akidah, syariat, maupun akhlak. Yang kedua yaitu hadis fi'li, yaitu segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis tersebut terdapat berita tentang perbuatan Nabi SAW yang menjadi anutan perilaku para sahabat pada saat itu dan menjadi keharusan bagi semua umat muslim untuk mengikutinya. Yang ketiga yaitu hadis takriri. Hadis takriri adalah hadis yang berasal atau disandarkan kepada diamnya Nabi Muhammad SAW atas apa yang sahabatnya lakukan. Dan yang keempat adalah hadis hammi. Hadis hammi adalah sesuatu yang dikehendaki Nabi lalu disampaikan kepada sahabat sehingga sahabat mengetahui itu, tetapi beliau belum sempat melaksanakan. Dan yang terakhir adalah hadis qudsi. Hadis di mana perkataan Nabi Muhammad disandarkan atas perkataan Rasulullah. Dalam kata lain yaitu Nabi meriwayatkan perkataan Allah. Sekian. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang pembagian hadis. Para ulama membagi hadis menjadi 3, yaitu yang pertama ada hadis sahih, yang kedua ada hadis hasan, dan yang ketiga hadis dhaif. Untuk hadis sendiri pengertiannya yaitu adalah hadis yang berasal dari orang yang dipercaya, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hadis sahih sendiri artinya sehat atau tanpa cacat. Yang kedua yaitu ada hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang tidak berisi informasi yang bohong, tidak bertentangan dengan hadis lain dan Al-Quran, serta memiliki lebih dari satu sanad. Dan yang terakhir ada hadis dhaif. Hadis ini tidak memiliki satu atau beberapa rawi yang seharusnya ada di dalamnya. Jadi bisa dikatakan hadis ini masih diragukan kebenarannya. Untuk yang selanjutnya ada unsur-unsur hadis, yaitu secara umum sebuah riwayat dapat dikatakan sebagai hadis manakala ia melengkapi setidaknya 5 unsur yang penting, yaitu terdiri dari rawi, sanad, mukharij, siyagul ada, dan matan hadis. Rawi adalah informan yang menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW yang terdiri atas sahabat, tabi'in, tabi'in, dan seterusnya. Sanad adalah silsilah atau kumpulan rawi dari sahabat hingga orang terakhir yang meriwayatkannya. Mukharij adalah rawi terakhir yang menuliskan riwayat yang ia dapat dalam sebuah catatan atau karya pribadinya. Siyagul ada adalah redaksi yang dipakai oleh seorang rawi dalam meriwayatkan sebuah hadis.
Dan yang terakhir ada matan, yaitu adalah redaksi dari riwayat yang disampaikan oleh masing-masing rawi. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.